Masuk surga kita bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena haji umroh kita tiap tahun, tapi kita masuk surga karena hanya dua, apa? Rahmatnya Allah dan syafaat Rasulullah. Ayo kejar rahmatnya Allah, ketuk pintu rahmatnya Allah. Dengan apa? Buat Allah ridho kepada kita. Bagaimana caranya? Buat Allah ridho gampang, ikuti apa yang Allah mau, maka Allah akan ridho sama kita. Yang kedua, bagaimana cara mengejar syafaat Rasulullah? Gampang, bikin Rasulullah senang, bangga dengan kita. Apa? Salah satunya, perbanyak menyebut namanya sebagai bentuk cinta kita kepadanya. Dan yang kedua, berusaha semaksimal mungkin mengikuti apa yang sudah Rasul contohkan. Insya Allah. Jemaah, oh jemaah, saya tidak akan berbicara bagaimana Isra Mi'raj itu terjadi, seperti apa ceritanya yang jelas. Setiap kehidupan episode kehidupan Rasulullah di dalamnya banyak mengandung hikmah dan pelajaran. Dan pelajaran terbesar, nasihat yang terbesar di dalam episode kehidupan Rasulullah adalah episode salah satunya ketika beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj ini adalah apa? Undangan Allah. Kalau sudah berbicara undangan Allah, pasti yang kasih fasilitas adalah yang mengundang. Saya diundang misalkan oleh, mohon maaf, pengurus masjid Al-Hikmah misalkan. Ya Allah, juga pengurus IWSS misalkan. Otomatis segala fasilitas itu disediakan oleh apa? Panitia. Tiketnya, akomodasinya, transportasinya, konsumsinya, Masya Allah, difasilitasi, disediakan. Begitu juga Rasulullah Isra Mi'raj ini yang mengundang adalah Allah. Maka apa? Diberikan fasilitas yang bahkan fasilitasnya ini pun tidak tanggung-tanggung. Pengawalnya, bodyguardnya sekelas malaikat Jibril. Tidak tanggung-tanggung pesawatnya, super cepat, buruk, kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, Masya Allah. Dan yang tidak kalah penting dari undangan itu, kenangan yang terindah, oleh-oleh yang paling hebat yang bisa dijadikan apa? Oleh-oleh untuk umatnya, bahkan bukan hanya sekedar oleh-oleh, tetapi menjadi pelindung, penenang, pengobat untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Isra Mi'raj itu terjadi bukan tiba-tiba. Bahasa Bugisnya tiba-tiba apa ya? Hah? Salolona. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Ujuk-ujuk. Bukan terjadi secara tiba-tiba, secara spontan. Apa bahasa Bugisnya? Salolona. Oh ya, pokoknya begitulah. Tidak terjadi ujuk-ujuk, tiba-tiba, spontan, tetapi ini Isra Mi'raj adalah hasil, bahkan ada yang mengatakan ulama adalah reward dari Allah atas lulus dan lolosnya Rasulullah dalam ujian-ujian kehidupan sebelumnya. Apa hikmahnya khususnya untuk kita perempuan? Masya Allah, dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini digambarkan betapa hebat dan mulianya kedudukan Khadijatul Kubra sebagai istri pendamping Rasulullah. Ibunda Khadijatul Kubra adalah istri pertama dan paling lama bersama dengan Rasulullah. 27 tahun
Siti Khadijah berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Khadijah umurnya lebih tua daripada Rasulullah 15 tahun. Bu, ibu cinta sama suaminya? Cinta sama suami? Cinta atau sayang? Cinta atau sayang? Dua-duanya. Cinta atau kasihan? Kalau suaminya sudah lobet kan kasihan ibunya. Bisa dilihat Bu, coba ibu kalau suami lagi tidur, ya, suami lagi tidur, coba pandangi wajah suami ibu. Kalau di dalam hati suami ibu ketika memandang wajah suami ibu ada rasa nafsu, itu masih cinta. Tapi ketika memandang suami ibu yang sedang tertidur, weh kasihan banget matu apa ya? Berarti itu bukan cinta lagi, sudah kasihan. Apalagi sipo isina, maka puru ulikna, maputi manang, ya, lobetonji, degaga cinta, degaga sayang, apa kasihan. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Bu, Khadijah ini luar biasa sebagai istri. Ini bisa kita menjadi apa? Bahkan Rasulullah mengatakan penghulunya wanita nanti di surga ada 4. Siapa? Khadijatul Kubra, Fatimah binti Rasulullah, Maryam ibunda Siti Nabi Isa, dan yang keempat adalah Siti Asia istri Fir'aun. Ini adalah apa? Contoh sosok-sosok wanita penghulu wanita surganya Allah. Kenapa Khadijatul Kubra adalah istri yang luar biasa dengan pengorbanannya? Bahkan ada satu kisah, Rasulullah baru pulang Bu, lalu Rasulullah masuk melihat Khadijah sedang menyusui Fatimah putri bungsunya. Setelah Rasulullah masuk, Fatimah diletakkan, lalu apa? Rasulullah duduk di atas pangkuan Khadijah. Bu, biasa suami tidur di atas pangkuan tak? Masih. Oh, masih. Lalu apa? Inilah Khadijah itu adalah sosok keilmuan yang luar biasa. Tanpa diperintah, Khadijah membelai rambut suami tercinta. Biasa begitu Bu? Lanjutkan. Alhamdulillah. Walaupun sudah diganggap biduna lakena, usap-usap di kepala, Masya Allah. Diusap-usap Khadijah sampai mohon maaf Rasulullah tertidur. Ketika tertidur, Khadijah tidak terasa keluar air mata memandang wajah kekasihnya Rasulullah SAW. Ketika meneteskan air mata, ya Allah, air mata ini jatuh di pipi Rasulullah. Rasulullah terkejut. Dia lihat Khadijah istrinya yang sedang menangis. Lalu Rasulullah pun terbangun. Dia pandang wajah kekasihnya Khadijah. Dia bertanya, ya Khadijah, istriku tercinta, kenapa Anda menangis? Apakah Anda bersedih karena punya suami Muhammad? Apakah Anda kecewa karena punya suami Muhammad? Apakah Anda mohon maaf merasa sakit hati punya suami Muhammad ini? Apa jawaban Khadijah? Tidak, kasihku. Saya tidak merasakan kekecewaan sedikit pun. Saya tidak merasakan sakit hati sedikit pun. Bahkan saya bahagia sekali memiliki suami engkau Muhammad bin Abdullah. Lalu kenapa Anda menangis? Saya menangis, wahai kekasihku, karena saya membayangkan dan saya minta kepada engkau, wahai kekasihku, kalau nanti saya meninggal duluan,
lalu engkau masih berdakwah keliling dunia ini, bahkan menyeberangi lautan sungai. Engkau tidak punya kendaraan untuk menyeberangi sungai. Lihat apa yang diminta Khadijah. Tolong kuburanku engkau keruk, engkau bongkar, ambil tulang belulangku, jadikan itu rakitan untuk menyeberangi kendaraan, untuk menyeberangi sungai ketika engkau berdakwah. Ambil tulang belulangku, jadikan itu kendaraan untuk menyeberangi sungai, agar aku bisa pun bersamamu, walaupun aku sudah menjadi tulang belulang dalam berdakwah bersamamu. Itu Khadijah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita begitu, Bu, sama suami kita. Jangan hanya senang kita bersama. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang ini. Karena wanita yang hebat itu, Bu, bukan wanita yang menunggu di puncak kebahagiaan, tapi wanita istri yang hebat itu istri yang apa? Mendampingi dari tangga yang paling dasar sampai puncak tangga kebahagiaan. Itulah istri yang hebat.